Halo, kita akan melanjutkan yang kemarin ya. Jadi kemarin kita ke interaksi antar objek. Jadi sekarang masuk ke materi array dan collection. Jadi yang akan kita pelajari nanti adalah mahasiswa dapat membuat static array dengan iterator to looping. Kemudian mahasiswa dapat membuat array yang dinamis. Jadi array yang dinamis itu ada bermacam-macam. Oke, yang pertama adalah static array. Static array seperti yang sudah dipelajari sebelumnya di mata kuliah pemrograman dasar. Jadi definisi dari array itu sendiri yaitu suatu grup dari tipe data yang sama atau kita sebut saja homogen dengan dimensi yang sudah ditentukan, statik serta terurut. Terurut di sini kaitannya dengan mengakses setiap elemen dari array tersebut dengan sesuatu yang kita sebut indeks. Kemudian inisialisasi array. Jadi kalau di Java itu sedikit berbeda dengan bahasa C, sehingga ada beberapa contoh untuk inisialisasi array. Ini adalah contoh inisialisasi array untuk tipe primitif. Yang pertama adalah inisialisasi otomatis. Ini tuh. Kemudian inisialisasi manual, artinya kita memasukkan satu persatu elemennya melalui indeks. Biasanya kalau seandainya kita sudah ngeset panjang dari array-nya itu sebanyak 2, itu masih mending ya, kita bisa input satu persatu. Jadi dari indeks ke 0 kemudian indeks 1 isinya berapa. Tapi kalau 200 atau 2000 biasanya kita gunakan looping untuk mengisi setiap elemennya. Kemudian ada contoh array dengan tipe data karakter, jadi seperti ini gitu. Kemudian contoh untuk mengoutputkan semuanya, jadi sistem out.println nama ini akan mengoutputkan mawar, itu semuanya langsung akan dioutputkan. Berbeda dengan di C gitu, di sini ada tipe primitif di Java ya, ada tipe primitif string. String itu bisa menyimpan koleksi apapun item yang akan kalian masukkan. Misalnya katakanlah di sini adalah nama mahasiswa, ada mawar, bunga, jono gitu ya. Berbeda dengan yang karakter tadi, nge-outputkannya ini harus melalui indeks. Kalau tidak melalui indeks, nanti yang keluar adalah mawar, bunga, jono. Kalau seperti ini yang keluar hanya mawar saja. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk array multidimensi, ini contohnya, ini contoh array 2 dimensi ya. Jadi ini sebetulnya gabung di atasnya gitu. Kemudian untuk array multidimensi, ya kita nulisnya seperti ini. Jadi ada dimensi 2 dan 3. Ini multidimensi. Kalau di matematika kita biasanya sebut array 1 dimensi itu sebagai vektor ya. Kalau bisa disebut sebagai vektor itu. Kalau array 2 dimensi kita nyebutnya biasanya di matematika itu matriks. Ya, kalau array multidimensi itu tensor. Oke, langsung saja ke iterator. Iterator yang biasa kita gunakan ya, biasanya kita gunakan di Java itu bisa gunakan for atau bisa gunakan juga while atau do while. Tetapi bentuk yang tidak biasa itu adalah yang di sebelah kanan, ini untuk for. Jadi kalian bisa membuat iterasi for itu dengan cara sintaknya adalah deklarasi, kemudian titik 2 ini, lalu ekspresinya. Contohnya integer number isinya 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian di dalam loopingnya kalian bisa deklarasikan variabel baru yaitu x itu, dia merepresentasikan x itu merepresentasikan setiap item elemen yang ada di array numbers ini. Jadi ketika kalian ngeprint x, nanti yang akan keluar adalah 10, 20, 30, 40, 50. Jadi tidak perlu ada akses indeks di sini. Ini contoh yang while sama do while itu sama seperti di pemrograman dasar. Nah,
Terkadang kita harus membuat beberapa objek ya, jadi dengan tujuan tertentu. Misalnya kalian butuh untuk list mahasiswa atau list dosen, seperti itu kalian bisa gunakan tipe array. Nah, kita bisa sebut itu sebagai array dari objek. Nah, lalu bagaimana caranya? Anggap saja kita sudah memiliki kelas mahasiswa gitu, di dalamnya sudah ada metode getter, getName, di mana isinya mengembalikan name mahasiswa. Kemudian ada metode setter, setName, isinya untuk ngeset name mahasiswa. Nah, waktu kita coba panggil di kelas coba itu untuk ngetes kelas mahasiswa tadi, di dalam main, kita mau buat grup mahasiswa. Jadi pertama kita harus menentukan panjang arraynya nanti kira-kira mau berapa, atau panjang grupnya itu ada berapa. Misalnya di sini ada 5, kemudian jumlah grup ini kita masukkan sebagai batasan dari arraynya. Sintaksnya sederhana, yaitu objek, kurung kotak buka, kurung kotak tutup, kemudian spasi nama listnya, di sini katakanlah grup mahasiswa. Kemudian sama dengan new mahasiswa, tetapi new mahasiswa di sini hanya memesan blok memori untuk semua objek yang akan kita listkan. Jadi dia setiap blok tadi itu masih belum diisi. Jadi harus kita instance setiap grup mahasiswanya. Caranya gimana? Langkah kedua, jadi yang atas ini baru deklarasi array. Kemudian untuk blok yang for ini gunanya untuk melakukan inisialisasi, untuk mengisi setiap bloknya tadi diisi dengan suatu objek grup mahasiswa. Nah, makanya ini spesifik ke indeksnya. Setelah itu saya coba untuk ngeset name, tapi di sini otomatis ya. Kita tidak gunakan input, jadi kan andai saja nanti ini A11.2017.0000 diisi 1 gitu. Ini loopingnya itu berhenti sampai grup mahasiswa length. Ini nanti dia akan mengembalikan jumlah per grup. Sebetulnya sama saja kalau kalian mau ganti grup mahasiswa.length dengan jumlah per grup itu juga tidak apa-apa. Nah, jadi aksesnya caranya pertama yaitu panggil setiap objeknya grup mahasiswa ke i, kemudian titik set name, diisi name-nya, itu buat ngisi name-nya. Tapi untuk menampilkan yang tadi kalian isikan itu caranya ya pakai looping lagi. Lalu kalian panggil getName, karena getName ini kan mengembalikan string, sehingga kita outputkan dengan sistem outprintln. Oke. Berikutnya adalah dynamic array gitu. Jadi di sini implementasi dari generic programming. Nah, generic programming itu sebetulnya nanti saya akan terangkan lebih lanjut itu sebelum meet atau setelah meet. Nah, nanti kita hanya akan mengimplementasikan saja. Dynamic array itu di Java itu bisa dilakukan dengan list atau kelas turunannya list, yaitu array list dan vektor contohnya. Yang pertama adalah array list yang akan kita gunakan dan mungkin akan sering kita gunakan di kelas. Meskipun ada yang lain yaitu vektor. Jadi dia merupakan kelas turunan dari list yang memiliki ukuran list yang bisa bertambah lah. Di sini yang dimaksud dinamis di sini adalah ya ukurannya kita bisa tambah sendiri, bisa kita kurangi sendiri. Berbeda dengan array, kita harus memesan dulu blok memorinya, baru setelah itu mengisi setiap elemen arraynya. Nah, kalau list berbeda. Dia bagian dari generic programming. Apa itu generic programming? Generic programming adalah suatu teknik pemrograman dari pembentukan variabel atau properti atau metode atau bahkan kelas gitu yang dapat digunakan untuk semua jenis tipe. Nah, simbol untuk generis itu biasanya kurung cekung ya, kurung cekung. Nanti saya akan kasih lihat kurung cekung seperti apa. Untuk array list itu sendiri dia termasuk dalam Java Framework Collection. Jadi kalian tidak perlu install framework tambahan atau library tambahan. Cukup yang dulu pertama kalian waktu install JDK itu sudah otomatis ada Java Framework Collection. Nah, karena kita tidak mungkin membuat list itu secara manual, itu sudah diterangkan di mata kuliah struktur data. Jadi
kita tinggal pakai aja, alasannya seperti itu. Jadi kita tinggal pakai apa yang sudah ada di Java, yang di sini kita gunakan ArrayList. Jadi ArrayList itu sendiri, dulu waktu kalian membuat di struktur data list itu ada yang namanya push untuk menambah elemen, kemudian pop, kemudian ada yang lain mungkin clear atau apa lah. Di sini ArrayList itu juga ada beberapa metode yang bisa kalian gunakan. Nah, ini akan ada sedikit menghafal gitu, jadi ya karena kita pakai punyanya Java, tidak membuat sendiri, jadi ya kita harus hafalkan. Yang pertama adalah add untuk menambah elemen list, kemudian clear untuk menghapus semua elemen list, clone mengembalikan objek. Yang sering kita pakai itu biasanya nanti add elemen, kemudian get-nya itu by index gitu, mengambil elemen tertentu dari index list gitu. Menyisipkan juga bisa pakai set, meskipun menyisipkan pakai add juga bisa, nanti kalian add dalam kurung index, elemen, itu juga bisa. Nah, ini adalah hierarki kelasnya ArrayList. Seperti yang kalian lihat di sini ada abstract list, ya, bentuk abstrak dari list itu kita tidak bisa langsung jadikan objek. Jadi dia harus diturunkan dulu ke suatu kelas biasa seperti ArrayList ini. Nah, ini akan kita terangkan lebih lanjut mengenai abstrak kelas, kemudian mengextend gitu. Itu di konsep pewarisan minggu depan mungkin. Nah, ini adalah salah satu contoh dari demo ArrayList. Katakanlah di sini kita akan membuat ArrayList, tapi ini cara yang tidak aman. Nah, nanti akan saya kasih lihat kenapa kok ini disebut tidak aman. Jadi yang pertama dulu ya, kita harus deklarasikan ArrayList seperti ini. Oh, sorry. Ini langsung ya, jadi langsung buat objek ArrayList. Jadi kita tidak perlu bukan deklarasikan seperti model array tadi. Jadi ini langsung buat objek block listnya. Kemudian untuk menambahkan elemennya ini bisa diisi C, D, F, kemudian A2. Ini sebetulnya bisa kalian isi yang lain juga. Nah, ini contohnya, ini ada integer. Kalau seperti ini itu bisa menimbulkan sesuatu yang tidak aman. Tidak aman itu artinya dia mungkin akan rentan memory leak. Seperti yang kita tahu, misalnya di sini ada string yang hanya isinya satu, ini kan sebetulnya seperti karakter, dia ukurannya mungkin 1 byte, ini 1 byte, ini juga 1 byte. Sedangkan integer itu sendiri itu 4 byte. Jadi kalau blok-blok memorinya itu enggak sama, itu mungkin akan rentan pengambilan alih dari memori yang sudah disediakan mungkin. Oke, kalau tidak percaya saya demokan saja. Mohon tunggu sebentar, ini saya demokan. Oke. Ini kenapa jadi lemot sekali? Oke, ini saya demokan, misalnya saya kasih nama filenya ArrayList demo. .java. Coba simpan di desktop. Oke. Oke, kenapa lama sekali? Oke, ini sudah. Maaf, ini lama sekali. Ini seperti ini ya. Jadi nanti kita coba buka command prompt.
Stop. Oke, coba. Ada yang ketinggalan tadi. Jadi ketika kalian akan gunakan ArrayList, jangan lupa untuk menambahkan import. Jadi sebelum kalian membuat kelas, tambahkan import java util.arraylist titik koma. Itu. Nah, itu jangan sampai kelupaan ya. Oke. Karena ArrayList itu dia berada di library-nya si Java Util ArrayList di Java Framework Collection. Nah, ini saya coba ulang. Seharusnya nggak ada masalah. Nah, di sini ada warning. Jadi dia tidak error, tetapi ada warning, yaitu use uncheck or unsafe operation, recompile with asleep uncheck for detail. Meskipun demikian tidak error ya. Jadi tidak masalah, tapi untuk aplikasi besar itu jadi masalah. Bayangkan saja ini isinya ada C, A2, DF, ukuran setelah penambahan 4, kemudian isinya CA, DF, kemudian setelah pengurangan jadi C, A2. Nah, di sini ukurannya itu beda-beda setiap bloknya. Jadi supaya ini nanti bisa tidak error gitu, jadi kita harus gunakan generic. Nah, ini cara yang aman. Bisa kita isi double. Tuh. Ini juga isi double. Jadi yang hanya bisa masuk di list ini adalah semua yang bertipe double. 66,4, 7,8, 6,9. Ini meremove dari indeks kedua. Oh ya, dihapus saja. Kita coba remove yang 6,9. Oke, sudah. Apakah ini aman gitu? Cek. Oh, sorry. Jadi double di sini itu objeknya itu D-nya besar. Jadi berbeda dengan tipe data yang kita masukkan di generic itu adalah tipe objeknya. Nah, ini oke, tidak ada masalah. Nah, di sini dia tidak ada warning sama sekali karena dia sudah merasa bahwa compiler itu merasa bahwa di sini sudah aman ya. Jadi setiap blok memorinya itu sama. Lalu ini juga outputnya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana untuk array of object? Jadi yang pertama harus kita buat adalah objeknya dulu, misalnya kelas mahasiswa gitu. Ini public kelas mahasiswa. Oke, mungkin kita break bentar karena ini masih azan ya. Jadi nanti akan kita lanjutkan dari ArrayList objek mahasiswa.